Dulur El Victor, Anda masih bersama kami di 93,3 FM. Alhamdulillah. Saya Ishak hadir untuk menemani Anda di Fajar Syiar pada pagi hari ini. Kita akan ngaji Panguripan bersama Romo Kiai Haji Bapak Romo Kiai Haji Imam Hambali, yang kita kenal beliau adalah ulama karismatik yang begitu khas dengan kata-kata beliau yang menyentuh hati kita, dan juga beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Beliau juga telah hadir di sini bersama Umi Lulu yang juga kita kenal sebagai da'iyah yang menyejukkan hati ketika beliau berkata. Kali ini sudah hadir. Anda juga bisa bergabung nanti dengan kami di 081 234 9393 90, 081 234 9393 90, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Anda silakan cari di Instagram Radio El Victor. Hadir di studio beliau Bapak Romo Kiai Haji Imam Hambali. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat nggih, Abah? Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sehat sedoyonipun apa sampai keluarga. Amin. Bisa menyebarkan kebaikan Islam kepada kita semuanya, apa? Amin. Alhamdulillah. Ya, Mas Ishak, saya sampaikan kepada semua dulur-dulur El Victor, semoga ngaji kita pagi hari ini ngaji yang dibarokai Allah. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat wal afiat. Oke, barangkali Umi menyapa jemaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Oke, jadi saya menyampaikan terima kasih matur nuwun kepada seluruh jamaah Victor yang telah ikut berpartisipasi untuk buka bersama anak-anak yatim dan para santri. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus sampai nanti akhir Ramadan. Semoga apa yang jenengan infakkan lewat rekening Yayasan Al Jihad Surabaya menjadi penyebab uripe sampean ditulungi Allah. Amin. Sehingga masalah-masalah yang sedang dihadapi betul-betul akhirnya diselesaikan oleh Allah. Dan selesainya masalah semoga membawa barokah. Amin. Amin Allahumma amin. Sekarang Mas Ishak, kita akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 195. Surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila ta'allukah biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ayat ini ada sebab turunnya.
Jadi waktu itu sahabat-sahabat Madinah itu berbisik-bisik, omongan gak patek banter, takut didengar Rasulullah. Bisik-bisiknya itu begini, iki zaman pacekli, angel golek rezeki, ojo melok-melok nyumbang jihad fisabilillah. Kok tambah melarat. Jadi intinya dia berbisik-bisik itu ngajak teman-temannya supaya tidak mau menyumbang peperangan, tidak mau jihad fisabilillah. Kok tambah melarat. Ojo. Karena ada bisik-bisik seperti itu, akhirnya turunlah ayat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu, dan nafkahkanlah hartamu fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya kamu harus mengeluarkan sebagian rizkimu itu untuk perjuangan membela agama Allah. Kalau dulu perang, kalau sekarang ya perangnya perang bangun madrasah, bangun pondok pesantren, menyantuni anak-anak yatim. Itu perangnya sekarang. Jangan sampai orang Islam ini melarat, tambah susah. Makanya harus menyantuni dan berinfak kepada mereka, para perjuangan agama. Wala tulku, dan janganlah kalian menjatuhkan biaidikum, dengan tangan-tanganmu itu, ila tahlukah, ke dalam kebinasaan. Maksudnya, Anda jangan menahan hartamu untuk tidak ikut perang, membantu peperangan, membantu jihad fisabilillah. Itu namanya kebinasaan. Akan binasa dunia, akan binasa akhirat. Jadi kalau ada orang, lalu orang itu tidak mau ikut perang, kalau sekarang tidak mau nyumbang masjid, nyumbang madrasah, nyumbang pondok pesantren, nyumbang anak-anak yatim, dia pasti tahluka. At-tahluka, akan binasa, hancur ya. Makanya jangan heran mengapa ada orang kok banyak masalah. Mungkin medit, pelit, gak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Apalagi zakat. Ini kan sudah waktunya zakat fitrah, zakat mal. Wa aksinu, dan tetaplah kalian berbuat baik. Maksudnya ya jangan menahan hartanya untuk tidak sedekah. Harus tetap berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah itu cinta kepada orang yang selalu berbuat baik. Muhsinin di sini, di ayat ini, khususnya orang yang loman, dermawan. Jadi yang dimaksud muhsinin di sini orang yang loman, dermawan. Harus tetap berjuang untuk memperjuangkan agama Islam. Itu. Makanya dihimbau ya, diingatkan kepada saudara-saudara panjenengan yang kebetulan belum zakat, secepatnya zakat dikeluarkan. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah itu kan jumlahnya hanya
2,5 kilo sampai 3 kilo beras. Iya. Tapi kalau zakat mal, wah ini bisa besar. Dan kalau semua pengusaha mengeluarkan zakat malnya, Masya Allah, Itu hitungannya bagaimana ya untuk zakat mal itu sendiri? zakat mal ya 2,5%. Nisabnya itu 2,5%. Saya punya teman itu menzakati usahanya sampai dikeluarkan 10.000 sembako. Masya Allah. Nah, itu satu orang. Bayangkan kalau pengusaha muslim itu mengeluarkan zakat malnya, satu orang aja 10.000 sembako. Nah itu kalau sampai misalnya 2 orang sudah 20.000. Kalau 3 orang, padahal pengusaha orang-orang kaya di Indonesia ini banyak, cuma karena nggak mengeluarkan zakat malnya, ya yang miskin tetap miskin. Jadi tidak pernah ada istilahnya kesejahteraan. Dan orang yang pelit itu pasti tambah stres. Pasti itu. Orang pelit itu pasti tambah stres. Karena apa? Eman ngetokno hartane itu eman. Dan pasti akan dihancurkan. At-tahlukah. Akan dihancurkan. Dengan berbagai cara Allah menghancurkan. Sebab zakat itu kan artinya pencuci. Untuk mensucikan. Ya bayangannya padha karo wong mangan gak nate ditokno. Kan mesti jadi penyakit. Iya. Ketika mau keluar ditahan. Mau keluar, jangan-jangan satenya ini. Ditahan. Jangan-jangan ini kolaknya ini. Penyakit. Makanya Allah menyebut orang yang tidak mengeluarkan zakat itu at-tahlukah, pasti akan dibinasakan, dihancurkan. Masya Allah. Makanya jangan eman kalau harus mengeluarkan zakatnya. Jangan eman. Pasti rizkinya tambah barokah. Iya. Kadang-kadang juga banyak yai dari beberapa kalangan kita gitu ya, apa namanya itu ketika waktu mengeluarkan uang gitu yai, wah ini saya juga miskin soalnya. Nah itu bagaimana yai? Merasa miskin akhirnya nggak mengeluarkan. Iya itu pasti dimiskinkan betul itu. Padahal sudah cukup tapi merasa miskin, merasa nggak punya uang, pura-pura nggak ada tabungan dan seterusnya. At-tahlukah, pasti akan dihancurkan. Pasti itu, cepat atau lambat. Mudah-mudahan barokahnya Ramadan semuanya diparingi hidayah, sehingga menjadi orang yang mau mengeluarkan zakat. Sementara rehat sejenak. Iya. Dulur El Victor, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan dan juga bergabung dengan kita di nomor WA 081234939390, atau Anda juga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Anda juga bisa mencari di Instagram Radio El Victor. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Banyak tentang Monument Mari, klik www.kreasimari.com www.kreasimari.com. Soman. Lidah Pak Somen, minum tadi malam 5 tetes. Sakit apa ini? Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan ada batu hingga ke ginjal, asam lambung, terus seperti ada perasaan ada benjolan yang berjalan-jalan di perut, seperti angin putar-putar. Jadi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami bantu akang mikirkan teh, tapi Sekarang bikinkan teh. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA Herbal 2017 dan Tetes Soman 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Soman sekarang bisa Anda dapatkan di Radio Elvita FM Jalan Raya Jumosari 21 Surabaya. Tuh. Baik, dulur El Victor, kita kembali lagi. Anda bisa mempertanyakan beberapa pertanyaan, mengirim pertanyaan melalui WA maupun SMS atau menelpon di nomor 081234939390. Kali ini kajian kita bersama Bapak Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, pengasuh dari Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Nggih, Yai, wonten telepon Yai, kita terima nggih. Je, moga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu Sinten di mana? Dari mana, Bu? Dari hamba Allah, Nggih, nggih. di tangga, Nggih, monggo. walaupun bukan usaha, Heeh. penghasilan sedikit, menyisihkan 2,5%. Apakah ini memenuhi zakat mal? Terus yang kedua, pilih yang menyisihkan itu buat kesebaran satu-satu di saudara-saudara di kampung itu loh. Itu ngaten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gimana tadi? Apakah kalau misalkan usahanya ini nggak besar, usaha sedikit, apakah bisa mengeluarkan zakat mal seperti yang dijelaskan 2,5% dari usahanya? Yang kedua, kalau misalkan dikeluarkan tapi dibagi-bagikan misalkan di kampung, moten, apakah juga termasuk atau bagaimana, Pak? Iya, zakat mal itu memang nisabnya 1 tahun sekali. Kalau tadi pertanyaannya punya meracang atau apa, tapi belum bisa besar, tapi tetap dizakati. Wah, luar biasa itu. Insya Allah. Bagus ibu ini. Dan zakatnya akhirnya dibagi-bagikan ke saudara-saudara, diamplopi berupa uang. Bagus, bagus, luar biasa. Bagus itu, boleh. Sakit ya? Oke, boleh. Ya, ada lagi? Oke, banyak. Oke, selanjutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten dari mana, Pak? Kalau ada masalah cinta yang silakan mari. Sakit. Nggih, monggo. Iya. Nah, iki tuh pertanyaan kono kok dari kulo di luar itu masuk MT dan orang menyalahkan MT dan mengatakan bid'ah yang dilakukan MT itu. Ini terjadi dan perumahan katakan bilang yo melihat kulo dengan itu bid'ah. Bid'ah cara ini kami
tahlilan, masabana, itu bid'ah. Bagus. Terus punya tanya, yang kami makan itu apa? Nasi biasa, nasi putih biasa, ya. Bukan gandum, bukan kurma, bukan. Itu bid'ah. Tapi kan betul. Terus pakaianmu sekarang, sepeda motormu, itu semua bid'ah. Tahu sih artinya bid'ah? Tidak tahu. Ya kalau tidak tahu, jangan Allah. Pelajari dulu bid'ah. Bid'ah ada 5 hukum. Jadi Perman Gunung Sari itu juga begitu. Kalau tahlilan, syukuran tahlilan, dia masuk minuman tak makanan, itu haram. Tapi kalau rasa-rasa menjelekkan NU, minumannya, buahnya, makanannya, rokoknya, segala, oh tidak haram. Saya tahu sendiri. Saudara-saudara kita selalu menyalahkan NU. Pertanyaan apa? Jangan sampai pulau ini ada konsultasi kalau Universitas Muhammadiyah Gresik dan Riko mengatakan masalah wujud, masalah menyentuh Al-Quran dan masalah famil. Tapi waktu ini berkaitan dan banyak masalah nopo sih turun-turun dari ini kok selalu menyalahkan NU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang suka menyalah-nyalahkan amalan NU? Ya karena dia nggak paham. Wong kalau nggak paham itu terus gimana? Jenenge nggak paham. Ya difahamno nak gelem. Sebab gurung-gurung atine wis lara dhisik soalé. Atine wis lara ki ya wis repot. Wong atine lara. Ya sing enak pun jarno mawon, ku nak mati-mati dhewe. Dijarno mawon. Gak usah direken ya gak usah dadi pikiran. Jarno sak uni-uni. Gitu Bapak. Nggih, bagus Bapak ini, cerdas sampean. Luar biasa. Kita ke WA dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, derek Tanglet. Jika kita punya tabungan di bank, berapa nisab tabungan yang termasuk sudah wajib zakat? Mohon penjelasannya matur nuwun. Ibu ajaramlah. Iya. Nisabnya itu nisabnya emas ya. Jadi kalau kita kebetulan punya tabungan, terus kemudian ya istilahnya harus dikeluarkan seberapa. Jadi kalau nisabnya emas itu 20 dinar atau 85 gram emas murni. Jadi 85 gram. Nah, itu harus dikeluarkan. Kalau misalnya 85 itu kalau 1 gramnya berapa sekarang? 1 juta mungkin ya. 1 juta berarti 85 juta. 85 juta harus dikeluarkan 2,5%. Ya begitu aja. 85 gram emas murni. Jadi kalau nggak sampai ke 85. Kalau nggak sampai tidak wajib, tapi tetap banyak ulama, banyak madhab menganjurkan dikeluarkan. Itu lebih baik, lebih barokah. Gak usah nunggu 85 gram. Apa mana sing ngakali? Wis 85 sing 5 didol karek 80 gram. Kok mari lebaran tukokno maneh. Iku ngakali jenenge. Iku besok mlebu swargane yang ya diakali mbek malaikat. Ayo mlebu swarga dibaki mlebu neraka. Masyaallah. Gitu, nggih. Makanya banyak para ulama menganjurkan tetap dikeluarkan. Tetap dikeluarkan. Iya. Walaupun enggak sampai 1 nisab. Ada lagi? Nggih, wonten Yai. Assalamualaikum, dari hamba Allah apa kalau misalkan bukan usaha tapi walaupun persen penghasilan sedikit
tetapi tetap menyisihkan 2,5%, apa itu boleh dibuat pas lebaran buat kasih saudara-saudara di kampung? Ya baik tuh, boleh tuh. Walaupun nggak sampai 1 nisab, punya sedikit-sedikit usaha, tetap aja diambil 2,5%-nya, terus laku dibagi-bagikan ke saudara. Baik, Baik, bagus. Sing gak bagus sih takon tok gak nglakoni. Nggih, leres sama. Nggih. Terus kemudian yang wajib mengeluarkan zakat mal itu nisab penghasilan mencapai berapa nggih? Tadi disebutkan ya Bang nggih. Ya 85 gram emas ya. Mas murni. Mas murni. Nggih. Wonten niki. Assalamualaikum. Yai Batit Tanglet, makan jaminan darusan apa membatalkan wudhu ya? Ada orang tak suruh makan jaminannya, enggak mau, katanya wudhu nanti batal. Jadi Ya. Jadi waktu darus ada yang memberi makanan, nasi goreng, gedang goreng, keripik goreng, terus kerikil goreng, pokoknya gorengan. Nggak membatalkan wudhu sama sekali. Buatan ya ini. Nggak batal wudhunya. Jadi makan minum itu tidak membatalkan wudhu. Ya? Tidak membatalkan wudhu. Ya. Jadi bebas ya Bu. Iya. Terus? Ini wonten telepon ya ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi siapa? Di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 2 kemungkinan. Begitu diteblek plek, mestinya dia kan merasa oh anak makmum, sehingga begitu Allahu Akbar sedikit dikeraskan, Sami Allah, Allahu Akbar gitu. Sing nomor lu kemungkinannya pancene guru ngerti, diceblek dikira ana nyamuke. Ceblek plek meneng ae deh meneng. Lah makmumnya tetap makmum, bener, tetap sah. Tetap sah. Iya. Cuma akhirnya ketika sujud terus diangkat itu kan rotok ngiro-ngiro. Loh, iki wis ngangkat kepala Pak belum. Begitu ngangkat, lo gurung balik mana. Ya karena imamnya gak bersuara. Bisa aja itu karena gak ngerti. Yang kedua, dia mungkin sedang sholat sunnah. Nah, ketika diceblek itu dia kan gak bisa ngomong. Masa nolemburi, aku sunnah aku. Kan batal poso. Sholat ngomong. Ya, nah itu mestinya ada caranya. Kalau dia merasa sunnah, angkat tangan kanan. Nah itu yang makmum kalau ngerti juga. Oh ini sholat sunnah ini. Angkat tangan berarti nggak mau jadi imam deh sholat sunnah. Makmum harus jangan makmum. Tapi kalau makmum ya goblok pisan, dia ngangkat tangan jadi makmum. Loh loro tangan nih be. Jenenge gak ngaji, gak ngerti. Gitu oh ya. Bagus. Apa lagi? Assalamualaikum. Pak Mul, ya Allah Pak Mul.
Mohon dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jelas itu syariatnya tidak sempurna. Ana wong poso tapi gak sholat. Ya nggak sempurna itu gimana? Ana wong sholat tapi gak poso. Cara gampangane ya wong jas-jasan dasian tapi gak katokan ngono lho Pak Mul. Kira-kira kene dhewe lah. Ana wong katokan tapi gak kelambenan blas. Ana wong jas-jasan tapi gak katokan. Iku sing parah itu. Ya wis ngene iku, arti apakno? Ya Allah, ya Allah. Nggih. Syariatnya gak sempurna. Buatan sempurna syaratnya ya ini. Masya Allah. Diumpamakan menggunakan jas, menggunakan pakaian atasan tapi nggak katokan. Iya. Nggih. Ada lagi? Ada lagi ya ini. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Pak, sehat nggih? Alhamdulillah. Apa ini masalah sholat ya? Tapi sama suami itu sempat ditegur. Tadi sholat isya sudah dengan witir. Tadi itu sholat apa loh Bunda Iji itu? Tadi sudahlah Pak, memang kita itu beda kodaf, tapi maksudnya jangan dipermasalahkan. Yang sudah biasa saya lakukan, ya jenengan hargailah gitu loh Pak, gitu saya minta begitu. Ya tidak ada perdebatan itu. Apakah harus saya rubah Pak? Kan ini kalau sudah selesai sholat witir ya sudah, kalau nggak usah sholat lagi gitu Pak. Tapi kan saya sudah kebiasaan dari dulunya begitu gitu loh, dari dulu ya witirnya saya taruh di selesai sholat gitu. Apakah harus tetap saya lakukan seperti kebiasaan saya atau ya seperti keinginan suami tadi Pak gitu. Nggih. Saja Pak, matur suwun sanget, ngampun teka kawana, mugi-mugi Umi sehat. Amin. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manut suami hukumnya wajib. Sholat witir hukumnya sunnah. Nah sunnah sampai wajib menang di. Wajib ya. Menang wajib tuh. Ya kalau sampean tetap witir setelah isya, suami mencucu terus gak gelem ngeloni, ya rugi sampean. Masya Allah. Gak gelem menyayangi sampean. Hanya masalah sunnah aja. Wong gak sholat witir ya gak dosa. Ya kalau menurut saya, saran saya ikuti sarannya suami. Oh sekarang sudah punya suami ya. Apalagi kan manut suami itu wajib. Sebenarnya umpama suami tidak ngomong begitu, nggak masalah sebenarnya. Sholat witir sore, malamnya tahajud tapi jangan witir lagi. Semalam itu witirnya sekali tok. Kalau sore sudah witir ya malamnya gak usah witir, gitu loh. Tapi dalam kasusnya Mbak Yuli, karena ada suami yang bahasanya harus diikuti, ya wajib mengikuti kehendaknya suami. Wong witir itu hukumnya sunnah. Mutlak ya ini ya. Oh telak lah. Masya Allah. Oke. Nggih. Apa lagi? Kita ke ada telepon ya ya. Oke. Kita punya waktu 10 menit. Ya. Nggih, assalamualaikum. Dari siapa Ibu? Di mana? Iya, nggih monggo. Waalaikumsalam.
Ibu, suaranya turun. Naik turun Ibu. Bisa diulangi? Halo, Nggih. Ampun. Ya, diulangi Bu. Suaranya naik turun. Nggih, monggo. Ini apa? Saya ini kan tapi penghasilan saya nggak begitu lancar kayak gini. Tapi saya tetap menginvestkan untuk apa itu anak yatim. Saya ikut baca itu. Saya berzakat, saya tetap berzakat gitu kan. Dan saya menginvestkan apa uang untuk anak yatim itu termasuk apa infak. Dan apa maksudnya itu ya sebagian itu saya sisihkan gitu. Termasuk apa bagaimana? Nggih. Hanya gitu aja. Mungkin barokah ada saya apa termasuk apa ya apa ikut teman-teman yang ini anak yatim meskipun penghasilan saya itu hanya ya bukan hanya saya tetap bersyukur maksud saya tidak ada lain gitu loh tidak pensiun gitu ada terus ini sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jadi menyisihkan uang dari pensiunan apa dikatakan bagaimana misalkan ke anak yatim dan juga zakat tetap di beliau juga menyisihkan juga untuk zakat. Jadi saya kira bagus Ibu. Jadi yang tiap bulan diinfakkan itu namanya infak sodako. Yang diniatkan zakat 1 tahun sekali itu ya zakat. Jadi dua-duanya bagus. Lanjut terus. Oke, ada lagi? Terakhir nggih apa nggih? Ya. Assalamualaikum Bapak. Saya ibu dengan 4 anak yatim usia sekolah. Apakah saya ini berkewajiban zakat mal atau bagaimana? Kalau panjenengan mampu ya wajib walaupun janda punya anak 4. Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Kalau zakat fitrah tetap wajib per kepala. Iya, kalau bisa bayar zakat fitrah. Kalau nggak bisa ya malah dizakati sampean. Iya toh? Ini yang terakhir Mas Isa ya. Saya mengumumkan program tahfidzul Quran Pondok Pesantren Al Jihad Surabaya. Open donasi wakaf Al-Quran. Bla 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 bla. Donasi program ke rekening BRI 0310010000 dan seterusnya atas nama Mahbubatul Khairah. Kemudian nomor HP 08139997 bla 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 bla. Ini adalah bukan dari program Yayasan Al Jihad. Ini oknum. Jadi kalau sampean mau program wakaf Al-Quran ke El Victor saja. Jangan sampai ke nomor ini dan ke rekening ini. Karena ini oknum, bukan Yayasan Al Jihad. Jadi saya mohon maaf, ya saya karena baru tahu dan ngonangi WA ini yang sudah semebar kemana-mana.
dan sudah banyak yang mendonasikan, ya kalau sampean sudah kadung, ya sudah, insya Allah niatnya diterima Allah. Tapi yang jelas ini uangnya sama sekali tidak masuk ke Yayasan Al Jihad. Ini masuk ke oknum yang saya sebutkan tadi. Jadi oknum ini ya memang salah satu ustadznya Al Jihad, tapi uangnya bukan untuk Al Jihad, tapi buat dia sendiri. Ya, saya mohon kepada semua orang-orang yang pernah donasi wakaf-wakaf atas nama tahfidz Al-Quran Al Jihad, nggak ada itu palsu, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al Jihad, itu pribadi. Oke, saya kira demikian, dan akan selalu saya umumkan setiap saya ngaji, supaya betul-betul jangan sampai ada pengkhianatan di dalam perjuangan Al Jihad. Oke, saya kira begitu Mas Isa. Dan mari bersama-sama kita memohon, berdoa, semoga semua keluarga besar Yayasan Al Jihad, keluarga besar El Victor selalu ditulungi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Jangan pernah membenci orang. Siapa tahu yang kita benci dia kita butuhkan besok. Dan jangan menghina orang. Siapa tahu yang kita hina ternyata dia kekasihnya Allah. Dan jangan sakit hati hanya karena didolimi orang sing ikhlasai. Sapa roh iku dalane derajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun apa? Masya Allah, pengajian kali ini luar biasa sekali. Dulur El Victor, alhamdulillah sudah kita ikuti kajian beliau ngaji panguripan bersama Bapak Romo Kiai Muhammad Imam Hambali. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kajian tersebut, akan senantiasa mengingat kepada Allah dan juga menambah kualitas iman dan Islam kita. Saya Ishak, mohon pamit dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.